Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa sejenak. Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini, buat hari yang baru, buat kasih sayang, rahmat, anugerah yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar di dalam kitab Kejadian 26 ayat 15-22. Dan sebelumnya saya akan memberi tema yaitu menabur di masa sukar. Sekali lagi saya akan membaca di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-15-22, demikian firman Tuhan. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hambanya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, "Air ini kepunyaan kami," dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Puji nama Tuhan. Ishak merupakan ahli waris dalam kitab Perjanjian Lama, berkat antara perjanjian Allah dengan Abraham, ayahnya. Kendati demikian, bukan berarti Ishak tidak mengalami kesulitan. Ishak pun diperhadapkan dengan kesukaran. Kala itu terjadi kelaparan, maka Ishak dan istrinya hendak mengungsi ke Mesir, namun dicegat oleh Allah. Allah menyuruhnya untuk menetap di Gerar sebagai orang asing. Di sana Ishak menjalani kehidupan dengan berbagai kondisi yang tidak menentu. Hanya saja kesulitan itu tidak menghalangi Ishak untuk melakukan sesuatu, yaitu menabur. Alkitab memberitahu, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kita mendapati bahwa dalam berbagai kesukaran, Allah menepati janjinya untuk memberkati Ishak. Hal menabur yang dilakukan oleh Ishak menjadi simbol bagi kita di masa-masa sekarang ini. Sepanjang tahun yang lalu, seluruh dunia termasuk kita mengalami badai yang cukup besar. Keadaan ini membuat tahun 2021 saat ini serasa berat dan serasa penuh ketidakpastian. Meski kita akan diperhadapkan dengan berbagai situasi yang tidak menentu di depan sana, tetapi marilah kita berkomitmen untuk menabur benih-benih yang baik sebagaimana yang dilakukan Ishak. Kejadian 8 ayat 22, "Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Artinya, selama kita hidup,
itu adalah kesempatan baik bagi kita menabur. Baik menabur kepada Tuhan maupun menabur kepada sesama. Perihal menabur ini, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajarkan agar kita menabur yang akan menghasilkan tuaian hidup yang kekal dan bukan menabur benih kebinasaan. Tetapi sekali lagi Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ. Ia menekankan satu kepastian bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab itu, janganlah jemu-jemu berbuat baik karena akan datang waktunya kita akan menuai jika kita menjadi lemah. Tertulis dalam Galatia 6 ayat 7-9. Oleh karena itu, mari kita belajar melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sudahkah kita menabur kebaikan seperti yang diajarkan oleh Yesus? Menabur kasih lebih banyak, bahkan menabur sesuatu untuk Tuhan melalui talenta dan pelayanan dan berbagai hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Di akhir renungan kita pada pagi hari ini, saya akan tutup. Selagi masih diberi kesempatan, maka teruslah menabur hal-hal yang baik. Semoga pada pagi hari ini kita bisa melakukan hal yang positif terhadap Tuhan tentunya, terhadap keluarga kita, dan terhadap sesama kita, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.